Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, ha? Gak pernah gue kasih cuma 1 juta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Hei, lu tanya TV berapa bayaran gue? Bayaran gue udah 2 digit, tahu nggak? Bersin aja gue jadi duit. Perseteruan Nikita Mirzani dan Baim Wong masih belum menemukan titik terang. Netizen pun dibuat kaget karena sebelumnya mereka tidak ada masalah apapun, bahkan sempat kerja bareng. Nah, tak banyak yang tahu awal mula dari perseteruan panas ini. Ternyata semua bermula dari Nikita Mirzani yang membuka cerita secara langsung di vlognya. Ia berkata kalau Baim Wong mempelintir cerita sedemikian rupa sehingga merugikan timnya. Yam, wah seperti apa? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Iri apa yang mau diiriin? Masa gue iri sama setan? Yang bener aja dong. Ya Allah, karyawannya aja dijejek udah kayak zaman jahiliyah. Masa gue harus iri sama orang kayak gitu? Yang bener aja lu yang bilang gue iri. Hidup gue lebih bahagia, gak penuh dengan kepalsuan. Walaupun hidung gue yang palsu, tapi hati gue gak palsu. Ramai kabar persetujuan dengan Nikita Mirzani. Mantan karyawan YouTuber ternama Baim Wong, Iam akhirnya buka suara soal ayahnya Notoriken Wong itu. Iam saat ini tak lagi menjadi editor video suami Paula Verhoeven, malah kini bekerja bersama Nikita Mirzani. Diketahui beberapa hari belakangan ini Nikita Mirzani mengungkapkan kekesalannya kepada seorang YouTuber yang diduga Baim Wong. Baim Wong pernah memberikan keterangan bahwa tidak memiliki masalah dengan siapapun. Sampai sekarang perseteruan ini masih belum menemukan titik terang. Paula yang merupakan istri dari Baim Wong memang tak ikut campur, namun ia menuliskan curahan hatinya di akun Instagram pribadinya. Paula mengunggah foto dirinya sedang memeluk Yano. Ia pun memberikan keterangan dalam foto itu. Ia mencurahkan hatinya tentang kehidupan yang hanya sementara. Hidup itu cuma sementara. Anak, pasangan, orang tua, keluarga, pekerjaan, reputasi, popularitas, harta benda adalah titipan. Semuanya bisa hilang, tulisnya. Takwa, ibadah, sholat dan doa memperkuat iman dan diri. Ikhlas, sabar dan percaya. Yakin sama Allah bahwa kalau kita sabar, ikhlas, tawakal atas takdirnya, maka apa yang hilang dari kita akan dikembalikan, tambahnya. Ia pun melanjutkan dengan pernyataan bahwa kesedihan dan kecewaan terkadang menghampiri, namun istri Baim Wong ini percaya kepada Tuhan dan pastinya lebih baik, lebih dari yang kita harapkan. Sedih pasti, kecewa apalagi, tapi Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Amin insyaallah, tulis Paula. Kemudian awal mula perseteruan keduanya adalah saat mengobrol dengan Uus dan Ferdian Paleka. Nikita Mirzani membongkar semuanya. Gue ada cerita satu, ini jangan diedit ya. Hahaha, Iam tegang, ujar Nikita Mirzani. Ia pun membuka cerita tentang bagaimana ia sebenarnya menyukai sosok Baim Wong. Semula keduanya pun tidak ada masalah apapun, tapi karena menurutnya Baim Wong mempelintir cerita soal Iam dan sampai membuat Iam seolah-olah maling, Nikita Mirzani jadi murka. Hal itulah yang membuatnya membenci sosok suami Paula Verhoeven itu. Dari tadinya gue suka, nggak ada masalah, sampai akhirnya gue benci sampai sekarang. Sebenarnya gue itu bukan orang pembenci, tapi gara-gara dia musik orang di belakang gue, Iam, dipelintirlah cerita itu seolah-olah dia maling. Nah itu gue benci sampai sekarang. Lanjut Nikita Mirzani. Siapa tuh orangnya? Tanya Ferdian Paleka tidak tahu apa-apa. Dia korban, kata Uus. Dia korbannya, tapi sekarang sih videonya udah di take down ya, kata Nikita Mirzani lagi. Ia pun mengaku kini sudah senang berkumpul dengan tim Nikita Mirzani. Anda senang nggak Anda berkumpul dengan orang-orang di sini? Tanya Uus. Senang dong, jawab Iam tanpa ragu dari balik kamera. Nikita Mirzani melanjutkan kalau ia mengakui dia adalah sosok yang baik, namun ternyata perangainya separah itu.
Itu sih gue sakit hati ya. Maksudnya gue tahu dia orang baik, kata Nikita Mirzani lagi. Bukan tipikan orang seperti itu ya, sambung Uus. Ya, tapi ternyata dia separah itu, lanjut Nikita Mirzani. Setelah itu, Nikita Mirzani meminta netizen untuk berpikir sendiri dulu Iyam bekerja di mana. Pokoknya netizen pikir sendiri Iyam itu bekas kerja di mana. Celeduk Nikita Mirzani. Udah jelas anjir, seru Iyam yang membuat semua orang tertawa. Di media sosial Instagramnya Ilham Syahrizki, Iyam kemudian menyampaikan sejumlah klarifikasi. Hai para netizen yang budiman, awalnya gue diem anteng aja nggak mau ngomong apa-apa, tapi setelah sejauh ini memang sepertinya gue harus kasih tahu kalian satu hal tentang kisruh antara Nikita dan pihak yang disebut oleh Nikita yang kalian anggap disebabkan oleh gue, tulis Iyam. Tak hanya itu, Iyam lalu membantah keras jika dirinya disebut sengaja memanasi Nikita Mirzani dan mantan atasannya. Dalam hal ini gue sama sekali tidak pernah sama sekali menjadi kompor untuk Nikita kembali membahas masalah yang memang terjadi tahun lalu, tegas Iyam. Lantas mengenai alasan Nikita Mirzani membahas kembali masalah antara Iyam dan Mbak Imom tahun lalu, menurutnya itu sepenuhnya hak mantan istri Dipo Latif itu. Jika ingin bertanya alasan Nikita Mirzani kembali memblow up masalah tersebut, ia meminta netizen untuk bertanya langsung kepadanya. Lalu kenapa Nikita sampai mau dibahas lagi? Ya karena itu ada pemicunya. Apa pemicunya? Cuma dia yang bisa dan berhak menjawab, bukan gue. Jadi ini benar-benar sudah menjadi personal isu antara Niki dan pihak yang disebut Niki imbuhnya. Lalu ia mengatakan tak terima dirinya dijadikan kambing hitam atas perseteruan Nikita Mirzani dan mantan bosnya. Terus berarti gue dijadikan kambing hitam? Ya enggak juga, karena ada hak Niki juga buat membela bawahannya, tegas Iyam. Ia lalu membahas masalah antara dirinya dan mantan bosnya. Ia mengaku cukup sakit hati karena mendapat tuduhan hal tak pantas. Apalagi apa yang terjadi saat itu memang tidak benar dengan yang banyak orang tuduhkan, dan saat itu cukup mengganggu dia seolah kok mau memperkerjakan orang yang bermasalah, ungkap Iyam. Iyam kemudian menyinggung soal penggiringan opini yang ia tuding dilakukan oleh sang mantan bos. Menurutnya, gara-gara hal tersebut ia mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan dari netizen, dan sang mantan bos pun hanya diam hingga kemudian memberikan klarifikasi. Dulu pas opini itu terbentuk, apa gue secara personal langsung menyerang balik? Gue hanya diam dan kalian tetap memberikan opini yang tidak benar itu sampai klarifikasi itu pun muncul. Dan tahu yang gue rasain waktu itu, ya pasti gak akan tahulah karena gue yang tidak mau kalian tahu, tulis Iyam. Di akhir penjelasan, Iyam pun menegaskan bahwa buka suaranya ini tidak ada pengaruh dari siapapun, termasuk Nikita Mirzani yang kini jadi bosnya. Ia menegaskan hanya ingin membela diri atas semua fitnahan yang dilontarkan netizen. Penjelasan di atas hanya mewakili diri gue sendiri sebagai pribadi yang kalian fitnah dan tuduhkan di situasi saat ini. Tidak ada tendensi atau pengaruh dari siapapun. Ya, hak gue untuk bicara dan membela diri, tegas Iyam. Maklum lah, lagi nggak punya kerjaan ya kan, klub lagi tutup, duit nggak ada, syuting juga udah nggak ada karena nggak ada yang mau pakai dia, attitude-nya jelek. Gua biar attitude gue jelek ya di sosial media, tapi TV itu nggak ada yang nggak pakai jasa gua, hahaha. Ampun, saya bilang, saya harus ngomong panjang lebar dari tadi saya ngomong ini sampai sekarang ini karena saya mau tidak memperkeruh suasana. Selesai di sini aja. Kalau mau nonton, kalau misalnya itu berlanjut ya terserah. Saya sih nggak ada dendam sekali lagi ya. Intinya itu mengklarifikasi dengan cara kita lah. Cuma sekali lagi ya, garis bawah, tidak ada dendam sama sekali. Makanya kalau Paula itu saya lebih seneng kalau dia itu tonton aja sayang, saya bilang. Karena takutnya juga persepsi orang jadi beda-beda ya. Gue juga bisa kasih giveaway pakai duit gue sendiri. Gue giveaway nggak butuh sponsor. Lo lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, Gak pernah gue kasih cuma 1 juta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Aduh, kalian scroll deh Instagram gue paling bawah tuh, cara berbagi tuh gitu. Kehilangan motor, Gojek, gue kasih 10 juta, uang sendiri, nggak nungguin sponsor. Gue kalau mau pakai sponsor banyak cuy, miliaran gue bisa dapet, hai. Tapi gue nggak mau kayak begitu. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih.
Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.